malaikat Allah, dan saat ini kita disebut oleh Allah dan dibanggakan olehnya di hadapan semua para malaikatnya. Mudah-mudahan Allah sempurnakan segala nikmat yang kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah-limpahkan ke hati junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Dan harapan Allah Subhanahu wa taala golongkan semua kita sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita menjadi cinta oleh Nabi Muhammad. Dan kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Minal aidin faizin ghadaan. Kemarin tidak sempat ketemu lebaran, jadi ghadaan minal aidin faizin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya, wahai Imam, wahai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apakah engkau hari ini berlebaran Id? Beliau mengatakan, iya, hari ini saya berlebaran Id, kemarin pun saya berlebaran Id, dan esok saya pun akan berlebaran Id. Dan setiap hari ketika kita tidak bermaksiat kepada Allah di hari itu hari lebaran. Dan karena kita tidak bermaksiat di hari itu, maka itu hari lebaran bagi kita. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Karena kalau Allah tidak mudahkan, karena sebab besar luar biasanya kita setiap hari melaksanakannya. Dan dipanggil kita khusus umat Nabi besar Muhammad dengan syiar. Azan dan qamat merupakan bagian daripada syiar yang Allah Subhanahu wa taala khususkan. Azan qamat itu untuk kita umat Nabi Muhammad dalam melaksanakan sholat. Dan syiar yang kemarin kita lakukan di Idul Adha, Idul Fitri, takbir, itu pun syiar yang kita selalu dengarkan, kita ucapkan setiap hari kita, paling minim 5 waktu kita. Bahkan panggilan untuk kita melaksanakan syiar tersebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Begitupun syiar sholat, Allahu Akbar. Mudah-mudahan hilang di mata kita, hilang di telinga kita, hilang di lisan kita, sekujur tubuh kita, hati jiwa kita, anggapan kita yang besar ada selain Allah. Tersisa hanya Allah yang besar, dan apa yang ada di sisi Tuhan kita Allah. Allahumma amin. Kalau kita anggap yang hanya besar Allah dan apa yang dijanjikan oleh Allah di sisi Allah, insya Allah mata akan selalu taat, telinga akan selalu taat, lisan akan selalu taat, hati, ucapan, perbuatan, tingkah laku dimanapun kita akan selalu taat. Kenapa? Karena kita tahu yang besar iya pemberiannya, anugerahnya, nikmatnya, kucuran rahmat, ampunan, dan semua yang ada di sisinya. Apalah artinya dunia yang kita miliki kalau tidak diiringi kasih sayangnya? Apalah semua yang kita miliki kalau tidak diiringi keberkahannya? Apalah yang selama ini telah kita dapatkan kalau tidak diiringi dengan apa yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apalah yang hilang dari kita kalau kita dapatkan darinya? Apalah yang hilang dari kita kalau kita dapatkan darinya? Apalagi kalau kita memilikinya, mendapatkannya. Kalau seorang dapat Allah, apa yang tinggal? Apa yang tidak didapat olehnya? Tapi kalau seseorang dapatkan semua tapi ia tidak mendapatkan Tuhannya Allah, apalah yang ia dapatkan? Tidak ada yang ia dapat. Alhamdulillah. Dan itu alhamdulillah punya kita semua. Kesempatan untuk setiap kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad, hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya. Allahumma amin.
Wa yabtulu salat, mungkin kita ulangi sedikit biar nomor ya. Wa yabtulu salat, dan hal yang membatalkan salat itu baik salat wajib atau salat sunnah. Karena salat kita menghadap Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, jadi ada etika. Dan kita fikih ini syariat dia etika, sopan santun, mawas diri dalam kita berbuat, dalam kita beribadat, dalam kita melakukan apapun. Kalau tanpa ada fikih, aturan yang diatur secara syariat, ya mungkin kita bisa melakukan sembarangan, tapi kita diatur. Harus begini, diucapkan Allahu Akbar, harus bacanya ini, rukuknya seperti ini, dan seterusnya fikih. Cara syariat, ya akhlak, adab, budi pekerti, sopan santun dalam kita bermuamalat antara kita dengan Allah dan antara kita sesama, itu fikih. Nanti tinggal kita gunakan hati kita agar sopan santun kita itu di hadapan Tuhan kita Allah jauh lebih sempurna, lahir batin. Wa yubtilu salat, dan hal yang membatalkan salat itu al-kalam amdan walau biharfain, berbicara dengan sengaja walaupun 2 huruf. Dalam berbicara artinya pembicaraan yang kita lakukan antara kita sesama. Sini dinyatakan kalamul bashar, ucapan manusia, ghairat dzikir wa doa jaiz, selain zikir dan doa yang dibolehkan. Kalau zikir tidak batal, kalau doa yang dibolehkan tidak batal. Sini mengatakan awalau atabhima bil ajamiyah ma ahsanil arabiyyah, kalau seandainya seseorang berzikir dengan bahasa ajam, bukan dengan bahasa Arab, padahal dia mengerti bahasa Arab, dia mengerti la haula wala quwata, misalnya dia pakai bahasa Indonesia atau bahasa apapun, padahal dia mampu mengucapkannya dengan bahasa Arab, ulama insanihi, atau dia tidak mampu untuk melakukannya, wa qad ikhtara'ahuma, tapi ia yang membuatnya, ia membuat kalimat itu, bukan ia terjemahkan dari bahasa Arab yang ada, bikinan ia. Au bidu'ain mandhum au muharram batalat salatu, atau dengan bicara dengan doa mandhum, dengan doa yang tidak, namanya dengan doa yang tidak dimengerti, apa sih artinya, kalimatnya tidak dimengerti. Mungkin bahasa kita mantra-mantra, mungkin ya, berarti mantra-mantra jadi tidak dimengerti apa sih maksudnya. Atau doa muharram, doa yang diharamkan. Secara syariat kita mendoakan agar seseorang celaka, binasa, dan lain sebagainya, itu bisa membatalkan sholat, walaupun ia doa, walaupun ia zikir. Tapi kalau tidak seperti itu, tidak batal sholatnya. Cuman nanti ketika baca surat Al-Fatihah, misalnya subhanallah, dia baca misalnya dalam sholat, batal. Bukan di waktunya, nggak batal sholatnya. Cuman nanti ketika sholat, di dalam sholat, ketika ia baca surat Al-Fatihah, ada namanya, ada aturan dalam membaca surat Al-Fatihah. Ada syarat dalam membaca surat Al-Fatihah. Di antara syaratnya, tidak boleh kita selahi dengan zikir selainnya. Baca Fatihah. Tidak boleh kita selahi dengan baca zikir selainnya. Kecuali yang diminta oleh Al-Fatihah. Dan ada kaitan dengan surat Al-Fatihah. Karena kalau kita selalai dengan kalimat yang lain, misalnya baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, misalnya bersin, alhamdulillah, misalnya bersin, batal nggak sholat alhamdulillah? Nggak batal. Kenapa? Karena zikir, nggak batal. Tapi ketika seseorang baca surat Al-Fatihah, itu tidak dianjurkan untuk membaca alhamdulillah, karena nanti ia memotong nazam Fatihah tadi. Baca zikir yang lain tidak diminta selanjutan pada ayat tersebut. Jadi kayak apa? Ya ulangi Fatihah dari awal. Ulangi Fatihah
Dan kecuali kalau ada kaitan, memang ada kaitan, dia mungkin baca Fatihah karena dia mungkin lambat, maka ketika imam baca Fatihah takut nanti ketika imam ruku dia belum menyelesaikan Fatihahnya. Kalau ia baca Fatihah setelah waladhdallin ini imam, maka ia pun mengiringi bacaan Fatihah imam pelan-pelan. Ketika imam waladhdallin dia baru Ar-Rahmanir Rahim, imam waladhdallin. Kayak apa? Ikut amin boleh. Waladhdallin ya Ar-Rahmanir Rahim waladhdallin. Amin boleh dia ikut amin. Baru ia lanjutkan. Maliki yaumiddin, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena itu ada ikatan kaitan. Tapi kalau tidak ada, dia harus ulangi Fatihahnya, tidak boleh sela-selahi. Tapi tadi ya tidak batal. Tapi ketika baca Fatihah ada aturan. Walau biharfain, walaupun dengan dua huruf. Walaupun dua huruf itu tidak dimengerti, tapi dua hurufnya berlanjut, berturut-turut. Dengan cara apapun. Mungkin dengan menangis, dengan tertawa mungkin. Kalau sebutkan di sini, atau dengan bernapas. Misalnya dalam salat ada dua huruf yang keluar. Atau merintih, tiba-tiba keluar dua huruf walaupun tidak dimengerti berturut-turut, itu bisa membatalkan salat. Wa nasiyan in katsur, dan lupa kalau ia banyak. Kalimatnya hurufnya banyak. 6 kalimat. Kalau banyak, misalnya dia sedang sholat, cuma lupa bang, tiba-tiba ia bicara, tidak ada kaitan dengan sholat, zikir bukan, doa bukan, bicara seperti pembicaraan manusia kita satu sama lain. Yang pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW, beliau pernah salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat kaget. Ada satu yang menyentuh, ya Rasulullah, agosuratis sholat atau amnesit. Ya Rasulullah, sholat saat ini digosor atau engkau lupa? Rasul mengatakan enggak. Tidak terjadi, tidak digosor, dan aku tidak lupa. Tapi terjadi ya Rasulullah salah satunya. Ketika Rasulullah mengetahui itu, Rasulullah pun ikut naik. Melanjutkan dua rakaat baru beliau salam. Itu terjadi kejadian itu, maka karena lupa. Dan memang Rasulullah lupa itu bukan karena lupa dengan Tuhannya Allah, tapi sengaja Allah lupakan untuk mensyariatkan kepada kita umat bagaimana yang kita lakukan tatkala kita sholat, tapi kita ada kelupaan dalam sholat kita. Bagaimana caranya? Makanya datanglah wa nasiyan in katsur, kalau lupa jika banyak kalimat, lebih daripada 6 kalimat. Perbincangan antara Rasulullah dengan sahabat tersebut tidak lebih daripada 6 kalimat. Lupa maksudnya lupa ia sedang melaksanakan sholat. Lupa. Bukan lupa hukumnya. Kalau lupa hukumnya batal. Lupa kan hukumnya tidak boleh ngomong. Batal lupa. Lupa, dia bicara, lupa kala itu ia sedang kondisi dalam sholat. Sudah kan salam, sudah merasa selesai, sudah tidak lagi sholat. Tapi ternyata ia masih di dalam, beliau masih di dalam sholat. Mungkin saya mau pergi bersama teman saya. Ini 6 kalimat, masih dianggap sedikit. Kalau tambah satu lagi bersama, batal sholatnya. Tapi itu karena ini namanya sholat, biasanya jarang terjadi. Andaikan terjadi, jarang terjadi hal seperti ini, jarang terjadi. Andaikan terjadi seperti itu, kenapa ada layak? Kita sedang bicara dengan Allah, sedang munajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada namanya kalimat lain, huruf lain, pembicaraan yang lain, walaupun hanya 2 huruf atau 1 huruf mungkin bisa dimengerti, atau 1 huruf yang bisa dimengerti, maka ia lakukan dalam kondisi sengaja batal sholatnya. Kenapa? Engkau sedang menghadap Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika atau hal seperti ini
tidak layak, tidak pantas kau lakukan. Maka kalau andaikan kau lakukan, batal salatmu, ulangi kembali. Betul-betul salat. Wa yubtilhal amalul katsir katsalati khatawat, dan membatalkan salat al amalul katsir, gerakan yang banyak seperti 3 langkah. 3 langkah berturut-turut. 2, 3. Atau mungkin seperti di sini nyatakan dia melakukan gerakan dalam 2 tubuh. Misalnya tangannya bergerak, terus kepalanya bergerak. Tangannya bergerak 2 kali, kepalanya bergerak sekali, berturut-turut. Antara gerakan tangan yang kedua dengan kepala itu berturut-turut, tidak ada jeda. Itu bisa membatalkan sholat. Atau mungkin dalam satu kondisi 3 anggota tubuhnya bergerak bersamaan, bisa membatalkan sholat dalam mazhab Syafi'i. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam masalah gerakan mazhab Syafi'i agak keras. Mazhab Syafi'i dalam masalah gerakan sholat agak keras. Yang penting ketika seorang bergerak 3 kali gerakan dengan anggota tubuh yang besar bukan yang kecil, itu bisa membatalkan sholat. Walaupun lupa, walaupun tidak sengaja. Kecuali kalau hajat, kalau membutuhkan gerakan ada kaitan dengan sholat. Gerakannya ada kaitan dengan sholat yang ia lakukan. Tidak jadi masalah. Atau gerakannya sedikit. Tidak namanya satu tubuh yang besar. Misalnya pergelangan tangan, tidak pergelangan tangan yang bergerak semua, cuma jadinya yang bergerak. Jadi dinyatakan kata tahrik asabihi fi subhah, seperti menggerakkan tangan jarinya dengan subhah, tasbih. Pakai sholat pakai tasbih, karena dia mau baca Al-Ikhlas 100 kali mungkin misalnya. Kalau kita tangan agak deh pakai tasbih, tidak jadi masalah. Kalau yang bergerak hanya jarinya tidak jadi masalah. Tapi kalau bergerak semua pakai ininya bergerak semua, itu yang jadi tapi hanya bergerak jarinya tidak jadi masalah. Dianggap gerakan khafifah, ringan. Gerakan ringan. Tapi kalau gerakan dilakukan oleh satu anggota tubuh, artinya gerakan besar dan tidak ada kaitan dengan sholat sama sekali, dan dia tidak membutuhkan untuk melakukannya, itu membatalkan sholat. Kalau dilakukan 3 kali berturut-turut, baik satu anggota tubuh dikali begini 1, 2, 3, atau 2 anggota tubuh 1, 2, mungkin kepalanya enggak dia menggerak, atau dalam 3 anggota tubuh sekali dalam gerakan, berbarengan gerakannya. Dalam mazhab Syafi'i termasuk ini memutus nazam sholat dan tidak dibutuhkan olehnya untuk bergerak, kecuali kalau dia membutuhkan untuk bergerak. Mungkin pada suatu ketika terjadi dia mungkin sakit itu tidak bisa nahan, mungkin dia gatal, tidak bisa nahan jadi dia namanya berhajat untuk bergerak menggaru karena gatal, dan dia memang hajat membutuhkan itu tidak jadi masalah. Tapi kalau bisa diperhatikan, kalau bisa hanya sekedar ambil misalnya ini gatal, taruh di sini, yang bergerak tuh jarinya aja bang, 1 jari aja gerak, jangan gerak semua. Kalau bisa seperti itu. Kalau bergerak 1 jari dianggap ringan, kayak tasbih tadi, tidak batal walaupun 1000 kali gerakannya. Tapi kalau yang begini repot, ini tangannya banyak, itu yang jadi masalah. Artinya apapun gerakan yang tidak ada kaitan dengan sholat, kalau dilakukan 3 kali berturut-turut, itu bisa membatalkan sholat. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab lain masih agak ringan. Mazhab lain masih ringan. Mazhab lain mengatakan selagi orang itu masih dilihat sholat, walaupun dia bergerak-gerak tapi masih dilihat sholat, masih dianggap dia dalam kondisi sholat, tidak membatalkan sholat. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak, walaupun dia kelihatan sholat tapi bergerak seperti itu, dianggap namanya membatalkan sholat. Kenapa? Karena sedang berada di hadapan Allah. Tidak layak kita untuk bergerak yang tidak ada kaitan dengan sholat. Fikih ini syariat, adab.
Kadang-kadang masalah bang orang mengatakan pigih bang kulit aja. Pigih kan pigih kulit, ada orang meremehkan, merendahkannya. Apalagi kalau sudah bicara masalah makrifat hakikat, udah habis sudah. Pigih yang jadi sasarannya. Kita pigih biasanya jadi sasarannya, padahal mereka tidak ngerti. Ucapan mereka yang merendahkan fikih itu, yang mana fikih itu ulama mengatakan ilmu syariat, ilmu yang dibawa oleh para nabi rasul yang Allah titip amanat kepada mereka untuk mereka sampaikan kepada umat. Wajib Allah wajibkan mereka nabi rasul untuk menyampaikan fikih ini kepada umat. Saking hebatnya ini fikih, saking luar biasanya ini fikih wajib Nabi Rasul menyampaikan kepada umat. Apa itu namanya syariat. Biar apa? Ya, biar semua rapi bang, bagus. Salatnya rapi, dalam akad nikahnya rapi, dalam segala halnya rapi, dalam undang-undang, dalam muamalat, jual beli dan lain sebagainya, dalam melaksanakan hukum terhadap kesalahan yang dilakukan, semuanya rapi, teratur, tidak sembarang, ada aturannya, semua ada aturan, itulah ya namanya syariat. Kalau diucapkan seperti itu merendahkannya, hukumnya murtad. Apa itu itu bang, kulit. Nah itu ucapan yang membuat orang yang mengucapkannya sadar atau tidak sadar ia murtad. Kalau ia yakini, ia juga keyakinan yang membuat seseorang murtad. Karena ia namanya ilmu yang masya Allah. Kenapa? Karena ia khulasah, intisari dari Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Aturan kita dalam kehidupan kita. Aturan kita dalam kehidupan kita. Itulah namanya fikih. Karena Rasulullah mengatakan, dinamakan fikih, terkenal dengan nama fikih karena Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapapun yang diinginkan oleh Allah atas dirinya kebaikan yang besar, lahir batin dunia akhirat, yufaqihuhu fid-din, Allah akan jadikan ia paham dalam agama. Paham dalam syariat, bagaimana ia melaksanakan ibadat dan seterusnya. Namanya jadi fikih. Wal aklu wasyurub, sampainya makanan dan minuman kepada kita tatkala sholat. Ya mungkin agak ini ya, arti sisa makanan yang di mulut kita jangan sampai kita telan. Begitu juga ketika mungkin ketika kita sholat, mungkin ya sholatnya di luar, tiba-tiba hujan, jangan air hujan itu kita minum. Kalau hanya sekedar air liur yang ada, yang mengumpul dari namanya mulut kita, tak jadi masalah, kita telan sebagaimana puasa, tidak membatalkan puasa. Salat. Wa inkishaful aura illam tusal halan, terbukanya aurat jika tidak ditutup dengan segera, walaupun sedikit terbukanya. Kalau memang kita sengaja membukanya, itu membatalkan sholat, walaupun kita segera tutup, kita yang buka. Tapi kalau seandainya bukan kita yang membukanya, maka kalau kita tutup dengan segera, maka tidak membatalkan sholat. Angin misalnya, lagi sholat ada angin. Ya kalau di malam sini, di dalam masjid tidak mungkin, kalau sholatnya di luar kebetulan ada angin, tiba-tiba angin itu mengangkat pakaiannya, atau mungkin bagi laki-laki sarungnya, atau juga mungkin perempuan mengkenanya, harus segera ditutup. Tapi kalau kita sendiri yang buka aurat yang harus ditutup dalam sholat, walaupun kita segera tutup, batal. Ini ketika aurat terbuka, maka kalau kita tidak segera tutup, itu bisa membatalkan sholat.
Ya kalau bisa, kalau pakai sarung, pakai juga celana ininya, setengah tiangnya. Betul. Kalau pakai sarung, Rasulullah namanya mendoakan kaum laki-laki dan perempuan yang pakai celana dalam. Bukan celana dalam sempak ya, celana dalam yang panjang tuh nah. Yang panjang. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, rahimallahu mutasarwirin minal rijal wal mutasarwirat minan nisa, kama qala alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah limpahkan kasih sayang bagi kaum laki-laki yang pakai sirwal. Sirwal celana dalam. Yang dipakai itu di bawah sarung celana dalam. Bagi kaum perempuan atau bagi kaum laki-laki. Ya, disunahkan juga bagi kaum perempuan pakai celana dalam yang celana dalam yang panjang. Agar ketika mungkin terbuka itu bisa menutupi aurat kita yang ada. Rasulullah biasanya pakai itu di celana dalam, baru pakai sarung di luarnya. Enggak pada celana dalam terus pakai itu, enggak. Artinya celana dalam ada sarung, baru ada apa? Baru ada pakaian. Wa wudu'un najasa ilam tustul kahalan min ghairi hamlin, dan kejatuhan najis jika tidak dilempar, jika tidak dibuang najisnya segera. Min ghairi hamlin, tanpa membawa najis, tanpa menyentuh najis. Kalau seandainya sholat ada najis, kejatuhan najis. Tapi kalau memang bajunya memang bernajis, dia pakai lupa gitu, bajunya najis dia pakai, ya batal sholat. Tahun ini baju ini pakaiannya najis, cuman dia lupa dia pakai. Ketika sholat, astagfirullahaladzim, ini baju najis, batal lah ya batal. Karena ketika seseorang ingin melaksanakan sholat, ia harus pastikan dahulu bahwasanya tidak ada tubuhnya, pakaiannya yang bernajis. Kalau ada, bersihkan dulu najisnya, baru sholat. Kalau tidak bisa, ya cari pakaian yang lain. Tidak ada pakaian yang lain Pak, ya sholat walaupun tidak berpakaian. Bagaimana sholatnya? Ya sah kalau memang tidak punya pakaian. Tidak boleh kita ngambil pakaian orang lain. Kalau memang najis, kalau memang saat itu mungkin waktu itu tidak ada waktu untuk kita membersihkan pakaian itu dari najis. Kalau jatuh najis, dilempar segera. Bukan misalnya seperti ini, najis lempar begini. Jangan dibawa, lemparnya jangan dibawa begitu. Atau jangan sampai najis pakai tangannya. Ya namanya hilangkan najisnya. Ya, jangan. Jadi tangannya kena artinya pakaiannya kena najis, tiba-tiba dia pakai tangan, berarti tubuhnya kena najis. Kita harus bersih dari najis tubuh kita. Begitu juga pakaian kita. Tapi jarang Bang biasanya ya. Jarang hal itu terjadi. Andaikan terjadi. Wa yubtila sabaga imamin birukunan fi'liyan, dan membatalkan salat mendahului imam dengan duduk 2 rukun fi'li. Imam belum ruku, dia sudah ruku. Imam belum i'tidal, dia sudah i'tidal. 1 rukun hukumnya haram, tapi tidak batal salat. Imam belum ruku, dia ruku. Haram hukumnya. Tapi tidak batal salatnya. Tapi kalau 2 rukun fi'li haram, batal. Imam masih berdiri, dia sudah ruku. Imam belum rukuk, dia sudah i'tidal. Imam masih berdiri. Imam belum rukuk lagi, dia sudah mau sujud, gerak untuk sujud, batal salatnya. 2 rukun. Atau mungkin imam berdiri, dia rukuk. Imam rukuk, dia i'tidal. Imam i'tidal, dia sujud. Batal juga itu namanya orang yang sholat seperti itu. Harus ikut aturan. Yang dijadikan imam itu untuk diikuti, kata Nabi besar Muhammad. Kita dilatih Bang untuk bersama sebetulnya. Walaupun kita berbeda, tapi kita dilatih untuk bersama. Dalam satu
komando imam, tidak boleh kita mendahulunya, tidak boleh juga kita tidak boleh juga kita terlambat, harus imam Allah Akbar, Allah Akbar, sama Allah Hamidah, ikut. Wa kata takhallub bihima bighairi idin, begitu juga takhallub bihima, ketika kita terlambat dengan dua rukun dari imam tanpa udzur. Imam sudah rukuk masih berdiri, imam sudah i'tidal masih berdiri, imam sudah mau sujud, bergerak untuk sujud masih berdiri tanpa halangan. Baca Al-Quran enggak, baca Fatihah enggak, goreng sidin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. misalnya terjadi berada kecuali kalau mungkin dia ada udzur, lambat mungkin bacaan Fatihahnya, sedangkan wajib kita baca dalam madhab Syafi'i ya, dalam madhab Syafi'i wajib baca Fatihah bagi imam, bagi makmum yang sholat sendirian. Dan wajib menyempurnakan Fatihah kecuali kalau ketika dia masbuk. Kalau ia masbuk tidak wajib dia, ketika ia masbuk tidak wajib dia untuk menyempurnakan Fatihah. Imam sholat dia baru terlambat datang, lambat datang, masbuk ketika ya Allahu Akbar, imam ruku, masbuk tidak jadi masalah, tinggal Fatihahnya Allah Akbar, ikut ruku. Fatihah tadi yang kurang itu ditanggung oleh imam, masbuk. Tapi rakaat kedua sudahlah lagi namanya masbuk. Kalau ia berada bersama imam, berimbai dengan imam. Ketika rakaat kedua dia wajib untuk menyempurnakan Fatihahnya. Walaupun rakaat pertama tadi dia artinya diringankan, Fatihahnya ditanggung oleh imam. Tapi rakaat kedua dan setelahnya dia wajib baca Fatihah dan wajib menyempurnakan Fatihah. Tidak boleh dia ruku sebelum dia sempurnakan Fatihah. Kenapa? Hukumnya wajib dalam madhab Syafi'i. Jadi kalau seandainya setelah dia masbuk rakaat kedua dia wajib menyempurnakan Fatihah. Mungkin terlambat bacaannya agak lambat. Kalau memang lambat ya maklum, dimaafkan sampai dua rukun. Kalau imam duduk ruku tidak jadi masalah. Imam berdiri tidak jadi masalah. Sebentar. Kalau tidak ada halangan ya, tidak ada halangan terlambat dari imam, tidak ada halangan dua rukun fi'li batal. Kalau ada berhalangan itu sampai mengatakan 3 rukun fi'li yang tawil, yang panjang. Kalau memang berhalangan seperti lambat tadi berhalangan. Tapi kalau tidak berhalangan 2 rukun fi'li, kalau dia terlambat 2 rukun fi'li terlambat dari imam membatalkan sholatnya. Jadi imam masih berdiri, imam sudah ruku, imam sudah i'tidal, dia masih berdiri, imam sudah mau sujud, dia masih berdiri. Kalau tidak ada halangan namanya sebab dia terlambat tadi, tidak ada halangan, berarti itu membatalkan sholat makmum. Tapi kalau seandainya seperti sini mengatakan kama idza takhalab li qiraatil Fatihah qat'ammat tarkuha. Seperti seseorang yang terlambat karena sebab ingin baca Fatihah, tapi ia sengaja meninggalkan Fatihah sampai imam ruku. Sengaja ia tidak baca Fatihah sampai imam ruku. Bukan lupa, sengaja berarti bukan alasan, tidak dianggap namanya berhalangan dia tadinya. Maka kalau ia baca Fatihah seperti itu, ternyata imamnya sudah mau sujud, dia masih tetap seperti itu, batal sholatnya. Kalau mau dia niat, kalau tidak mau batal sholatnya, kalau mau dia niat untuk berpisah dari imam. Jadi ia terus lanjutkan sholat sendiri, dia lanjutkan sholat sendiri. Tapi kalau ia masih dengan imam yang tadi, itu membatalkan sholat. Kalau seandainya ia terlambat karena udzur, maka itu
dinyatakan batal kalau ia terlambat dari imam dengan tiga rukun fi'li yang panjang. Tidak dihitung i'tidal duduk antara dua sujud. Seperti seorang yang lambat bacaan Fatihahnya. Artinya ketika berdiri imam ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud lagi, imam mau berdiri untuk rakaat berikutnya, masih belum ruku, itu membatalkan sholatnya. Membatalkan sholatnya. Kalau imam sudah ruku mau berdiri untuk rakaat berikutnya, dia masih berdiri belum menyelesaikan Fatihahnya, yang terlambat tadi batal sholatnya. Kalau ia masih namanya bermakmum dengan imam tadi. Tapi kalau tidak ada berhalangan dua rukun fi'li, ruku, i'tidal, imam mau sujud belum selesai, batal. Memang sengaja tidak baca Fatihah. Nah, imam mau sujud, batal salat makmum kalau memang dia tidak berniat untuk berpisah dari imam. Wala tasihhu shalah khalfa kafir wa imra'atin wa khunta, tidak sah salat di belakang orang kafir. Artinya di belakang orang muslim siapapun ia, walaupun beda madhabnya, beda alirannya, selagi muslim sah. Sah. Yang tidak sah tuh kalau kita salat di belakang orang kafir. Baik kita tahu ketika kita mau sholat dia jadi imamnya kafir, atau kita tidak tahu. Tahu salam orang kafir itu imamnya. Sholat kita tidak sah, wajib kita ulangi sholat kita. Kalau memang kita dari awal tahu dia orang kafir, tidak boleh. Allah Akbar kita tidak sah. Makmuman dengan orang itu tidak sah. Tapi tidak tahu Allah Akbar kita sholat, ya ternyata pertengahan sholat mungkin baru kita tahu, atau setelah sholat baru kita tahu, wajib kita ulangi sholat. Tidak sah sholat kita. Tidak sah sholat kita. Tapi muslim siapapun ia, walaupun mucil atau bahasa kita buntat, betampuk apa namanya, buntat, walaupun dia buntat tapi muslim, sah kita sholat di belakangnya. Begitu juga kalau seandainya mazhabnya lain, sah. Atau mungkin alirannya beda, yang penting sholatnya sah, sama aturannya sah. Muslim. Tapi kalau kafir tidak sah. Wa mura'atin, tidak sah seorang lelaki sholat di belakang perempuan. Ternyata binian imamnya, wajib diulangi salatnya. Kalau memang dari awal dia tahu binian, ya tidak boleh. Tidak boleh ya sholat di belakang binian kaum laki-laki. Bagaimana laki-laki, perempuan, kita muslim tidak boleh sholat di belakang orang kafir. Ya, binian makmumnya harus binian, perempuan makmumnya harus perempuan, tak jadi masalah. Wa khunsa dan khunsa, tidak sah seorang namanya laki-laki sholat di belakang khunsa. Khunsa itu banci, laki tidak jelas, binian tidak jelas. Maksudnya dia mungkin dia punya dua kelamin. Banci secara syariat yang punya dua kelamin. Kelamin laki dia punya, kelamin perempuan dia punya. Atau dia punya kelamin tapi laki bukan, binian bukan. Nah, itu khunsa namanya. Banci secara syariat. Kadang-kadang binatang ada juga yang seperti itu. Walaupun dia jarang. Tapi kalau sekarang ini laki pang jelas ya, laki itu kelaminnya laki berarti atau kelaminnya perempuan, binian berarti perempuan, walaupun ini jadi laki bang, jadi perempuan ya berarti ya laki. Jadi khunsa secara syariat yang punya dua kelamin laki, kelamin perempuan, atau yang tidak punya kelamin tapi tidak mirip dengan laki dan perempuan, itu namanya banci. Laki tidak boleh sholat di belakang banci. Kenapa? Barangkali ia binian. Tapi kalau perempuan boleh sholat di belakang mereka. Walaupun artinya andaikan mereka binian, memang sudah
binian. Dan banci dengan banci, mereka antara mereka itu tidak boleh sholat satu sama lain. Tidak boleh satu jadi imam, satu jadi makmum. Kenapa? Mungkin imamnya laki, bang, yang makmum. Mungkin imamnya bini, yang makmum lah, yang makmum laki. Allahu a'lam. Ini katakannya karena syarat untuk kita mengikuti imam itu, imam tidak boleh lebih namanya lebih kurang kedudukannya dari seorang makmum bin unutha wal kunutha. Kurang artinya imamnya perempuan, imamnya banci. Tidak boleh seorang laki-laki menjadi makmum mereka. Tapi laki-laki boleh menjadi makmum semuanya. Laki boleh menjadi makmum semuanya. Ya, Allah alam. Kalian tanyakan fadhal. Wal jum'atu fardhu ain wallahu a'lam. Nah, kalian tanyakan fadhal. Masalah salat ini banyak betul ya. Masalah yang berkaitan dengan salat ini banyak betul. Dan salat ini sunnah dalam salat juga banyak betul. Sampai ada yang menghitung sunnah yang berkaitan dengan salat, sunnah sebelum salat, sunnah di dalam salat, sunnah setelah salat. Sampai ada yang menghitung 500, ada yang menghitung sampai 1000 sunnah. Dari para ulama ada yang menghitung sampai 1000 sunnah yang berkaitan dengan salat. Salat itu salat kita tadi subuh ada sunnah, ada 1000 sunnah yang berkaitan dengannya. Begitu juga salat 5 waktu yang lainnya ada 1000 sunnah yang berkaitan dengannya. Sunnah sebelum salat, sunnah di dalam salat, sunnah setelah salat, sunnah setelah salat. Insya Allah. Salat banyak mendidik kita. Salat banyak mendidik kita. Terutama dalam persaudaraan. Walaupun kita beda, semua beda, Bang. Keyakinan sama dan lain sebagainya. Tapi kan dalam namanya nilai, tingkat, kualitas dan sebagainya beda. Bahkan sebagian kita beda dalam keyakinan, ya, dalam mazhab dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sholat berjamaah, kita dikomando satu imam. Baik imam itu sama keyakinan dengan kita atau tidak, kita harus ikut. Sebagaimana kita dipersaudarakan oleh Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muslim akhul muslim. Walaupun dia mazhabnya lain, keyakinannya lain, dan semuanya beda dengan kita, ya saudara kita, saudara kita harus kita hormati, harus kita hargai, harus kita peduli, tidak boleh kita caci dan lain sebagainya. Saudara, nah, sebagaimana saudara kita, bahkan mungkin saudara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk kita menganggap muslim siapapun saudara, mungkin bisa jauh lebih kental daripada saudara. Dan semua kita bersaudara. Allah Maha tahu dan Nabi Muhammad pun tahu bahwasanya aliran yang ada banyak macam-macam. Tapi aliran yang ada itu
tidak menghambat kita untuk menghargai selain kita. Sholat mendidik untuk kita menghargai siapapun imamnya, kita hargai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh kita dahului. Tidak boleh imamnya ruku kita mau tidak aja bang, atau sujud dulu, tidak boleh. Tidak boleh, harus kita ikuti. Nah, begitu juga kita dengan saudara kita muslim siapapun harus kita hargai. Perbedaan itu namanya dunia ini ada perbedaan. Gak mungkin tidak ada perbedaan, dan Allah jadikan memang semua beda. Kita pun warna kulit kita beda, bahasa pun beda dan lain sebagainya. Begitupun yang lainnya beda, tapi perbedaan itu bukan berarti penghambat kita untuk A, B dan lain sebagainya. Bahkan perbedaan itu, dengan perbedaan yang ada itu kita mampu untuk memanfaatkannya agar kita dengan perbedaan itu menjadi lebih sempurna. Menjadi lebih sempurna. Menjadi lebih baik dengan dengan ada perbedaan itu. Karena kita kalau tidak beda, tidak tahu kita apakah kita sudah baik atau kita sudah sempurna atau tidak. Tapi dengan perbedaan kita tahu, dengan perbedaan yang ada kita tahu. Mungkin dalam keyakinan, dalam segala hal mungkin bisa itu. Dengan berbedanya bentuk masjid dan lain sebagainya, kita beda. Oh, berarti masjid kita ini ada kurangnya. Masjid itu bagus loh, kayak masjid meninjau di atas kubah itu ditulis nama-nama asma Allah, bukan namanya, bukan di chat itu awan bang. Awan. Nah ini bagus, masjid As-Salam bagus bang, asma Allah ini dengan namanya itu jadi lebih indah. Oh bagus, berarti harus dibetulkan. Kan beda, bisa seperti itu. Begitu juga kita dalam madhab beda. Tidak jadi masalah, hargai. Kalau memang kita kepepet, memang kalau memang itu pas bisa aja dipakai, ya pak, pakai. Kenapa? Karena ya benar juga bang. Tidak salah kecuali kalau memang salah. Tidak bisa ya, tidak bisa. Tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad, tidak bisa ya, tidak bisa kita paksakan. Tapi seseorang selagi ia pakai Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad SAW, ya bisa kita pakai, karena yang kita pakai pun Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Muhammad, memang mereka pakai apa? Al-Quran dan hadis. Imam Abu Hanifah pakainya Al-Quran hadis, Imam Malik pakainya Al-Quran hadis, Imam Syafi'i pakainya Al-Quran hadis, Imam Muhammad pakainya Al-Quran hadis. Sama, walaupun mungkin beda. Kenapa? Ya karena memang Al-Qurannya mengatakan ini, mereka yang ini dengan riwayat yang ada dalam hadis, ambil yang ini aja bang, karena anggapannya ini lebih tepat, hadisnya lebih sahih baginya dan selaras dengan Al-Quran, ayatnya ini mungkin dan lain sebagainya. Ya ini mengatakan tidak seperti itu. Yang menurut saya yang lebih tepat ini, karena hadisnya menurut saya jauh lebih sahih daripada yang itu, dan Al-Qurannya ini ayatnya pendalilnya. Imam Syafi'i adalah bukan, menurut saya yang ini, karena Al-Qurannya ini, hadisnya ini yang bagi saya yang paling sahih, maka yang ini. Imam Muhammad lain lagi nanti. Ya semuanya benar atau semuanya benar atau salah? Ya semuanya benar. Kalau tidak pakai Al-Quran dan hadis, mau pakai ininya, ya sah. Tidak mau pakai Al-Quran, mau pakai ini, ya pasti salah. Walaupun benar, ya pasti salah. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk ikut Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad. Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat. Artinya, semua ini tidak sesat, empat mazhab. Kenapa? Karena ini dipakai Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Kalau yang tidak pakai Al-Quran hadis itu yang sesat. Kalian tanyakan teman-teman. Dan juga kita tidak bisa memaksakan orang harus begini. Kalau tidak mazhab Syafi'i tidak sah, tidak boleh juga. Cuman kita menghargai, kita kalau memang kita merasa kita benar, kita sampaikan A, B, C, dan terserah orang mau terima, tidak diterima. Rasulullah pun diperintahkan oleh Allah seperti itu. Allah mengatakan kepada Rasulullah, ma'alaika illal balagul mubin, tidaklah atas kewajiban bagi engkau ya Muhammad. Begitu juga Nabi Rasul yang ada, illal balagul mubin, kecuali menyampaikan dengan jelas. Sampaikan tapi dengan jelas. Setelah disampaikan dengan jelas, setelah itu tergantung mau diikuti tidak diikuti, terserah. Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam seseorang menjalankan agama. Harus ini, enggak boleh ini, enggak, terserah. Yang ente pahami, yang ente ketahui, yang ente telah pelajari dan ente mau amalkannya, ya silahkan. Ya tinggal kita menghargainya. Kalau selagi ia melaksanakan apa yang ia mampu dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dilarang untuk namanya berdebat, beradu hujjah dan lain sebagainya antara sunnah. Karena amaluna walakum amalukum. Bagi kami meyakini ini, ya kami amal yang kami lakukan. Bagi kalian yang meyakini itu, ya itu yang kalian lakukan. Jangan sampai karena tidak sesuai dengan pengetahuan kita, dengan keyakinan kita, kita sudah anggap itu bid'ah, anggap itu syirik, anggap itu macam-macam. Alhamdulillah Bang, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sudah sempurna. Dari dibawa oleh Nabi Rasul, dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa, datang Nabi Muhammad disempurnakan oleh Allah dengan Nabi Muhammad. Dan Allah nyatakan itu sudah 1445 tahun yang lalu atau lebih. Al-yawma akmaltu dinakum, Allah mengatakan al-yawma, saat ini akmaltu lakum, aku telah sempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian. Sudah sempurna namanya agama kita ini. Ini bawa oleh Nabi Rasul sebelum Nabi Muhammad, datang Nabi Muhammad boleh sempurnakan agama, sempurna sudah agama. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sudah sempurnakan terhadap kalian nikmatku, kata Allah. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku telah ridha bagi kalian Islam sebagai agama. Tidak ada kurang, Islam sudah sempurna. Dari semenjak dahulu Islam sempurna. Tidak perlu ada lagi yang datang menyempurnakan Islam, tidak ada. Nabi Muhammad datang sudah menyempurnakan Islam. Tidak perlu Islam disempurnakan oleh siapa, abi, cifuran, fatan, dan sebagainya. Sudah Allah tegaskan, jelaskan kepada kita hal ini, itu dalam firman-Nya. Tidak perlu lagi ada orang yang mau menyempurnakan Islam, sudah Islam sempurna. Tinggal kita ikuti, jalankan sesuai Al-Quran dan apa yang dituntut oleh Nabi Agung Muhammad. Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau mau jadi yang benar, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau paling mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan Allah, paling mengerti, paham apa yang diridhai oleh Tuhan Allah, paling paham mengerti apa yang diminta oleh Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia utusannya.
anak ya utusannya. Nah, Allah berikan kita sehat afiat lahir batin jasmani rohani, sehat hubungan kita dengannya, dengan nabinya, sehat rumah tangga kita insyaallah. Mudah Allah berikan rezeki kita diiringi afiat berkah darinya. Allah jadikan kita, suami kita, istri kita, anak menantu keturunan kita hamba saleh salihah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita dengan Idul Adha insyaallah tahun depan. Kebaikan yang kita lakukan saat ini dan selama ini kita simpan titip kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan dapatkan nanti titip yang di hari kiamat dari Tuhan kita Allah, dan apapun hajat kita dari kebaikan dunia akhirat kita niatkan, dan mudah-mudahan disampaikan oleh Allah diiringi berkah darinya fi afiyah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Silil Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه أهلنا قرابة لنا في ديننا مهل الكتب أنثى وذكر فقنا في كل ما ترتجي قولا وفعلا كرما والشكر كل حلالا دائما وخلاجك ولما نحظى بالخير ونكفى كل شر ونسل لنا كل شؤون وقرا برضا منك العيون واجعلنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا شر المنون وفي الوصول أنت أكرم من ستر. صلاة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لنا شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. حول ولا قوة إلا بالله العلي الفضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منكم. Kesalahannya Bismillah.